Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di hari yang istimewa ini, di hari yang Engkau boleh berikan kepada kami, di mana Engkau tidak ada di bawah kutuk maut, tetapi kutuk maut Engkau kalahkan, di mana Engkau boleh bangkit pada hari yang ketiga, dan kami boleh merasakan ada kemenangan yang ajaib, ada kemenangan yang luar biasa. Sebab itu pada sore hari ini, biarlah kami jemaat GPD Immanuel Sentra akan mau diteguhkan kembali dengan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran firman ini akan menjadi kekuatan buat kami. Setiap kuasa-kuasa yang tidak datang daripada-Mu kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus, dan kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut dan terima firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan, baik yang ada di rumah, bahkan kita yang ada di rumah pastori, biarlah pada sore hari ini kembali kita akan mau merenungkan akan kebenaran firman Allah, di mana Yesus yang mati, tetapi dia tidak tinggal di dalam kuasa maut, kuasa kematian, tetapi pada hari yang ketiga dia bangkit mengalahkan kuasa maut. Dan saya percaya dengan keadaan situasi sekarang, ketika kita merayakan hari kenaikan Yesus, hari kebangkitan Yesus, maksudnya kita akan melihat sesuatu yang istimewa, sesuatu yang beda dengan keadaan yang ada sekarang. Dengan kebangkitan Yesus, virus-virus yang ada di luar sana akan sirna, akan hilang, karena kuasa kebangkitan Yesus membawa kemenangan. Kita akan buka firman Allah kita pada sore hari ini di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Jemaat yang ada di rumah, kalau sudah dapat Injil Matius pasal yang ke-28, kita akan baca di dalam ayatnya yang pertama, satu perikop dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab, Kebangkitan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, baik yang di rumah, kita berdiri, dan kita akan baca ayat-ayat ini bersama-sama dalam hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-jaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut,
Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka dan di sana mereka akan melihat aku. Puji Tuhan, silakan. Saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, hari ini semua dunia sedang merayakan hari kebangkitan Yesus. Dia tidak mati, tetapi bangkit pada hari yang berbeda. Dan saya percaya kita yang ada pada saat ini, walaupun hanya beribadah di rumah, saya terlalu percaya dengan kebangkitan Yesus ada kebangkitan baru di dalam kehidupan kita. Walaupun kita dirumahkan, walaupun kita tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, walaupun kita tidak bergereja di rumah ibadah kita, dan bergereja atau beribadah di rumah kita masing-masing seperti halnya kita yang ada pada saat ini, kami yang ada di pastori. Saya percaya Allah punya rancangan yang indah. Hari Jumat kemarin kita merayakan akan kematian Yesus, dan hari ini kita merayakan akan kebangkitannya. Kebangkitannya akan memberikan pemulihan. Kita melihat ketika perempuan-perempuan pagi-pagi subuh mereka datang ke kuburnya Yesus untuk melihat kubur tersebut. Tiba-tiba terjadi suatu gempa bumi yang hebat, dan ada malaikat di sana. Pakaiannya dikatakan seperti salju. Bahkan prajurit-prajurit yang menjaga sangat ketakutan. Bahkan keberadaan mereka seperti orang mati. Berarti keadaan itu membuat begitu mencekam, membisu, karena ada sosok pribadi yang datang. Saya percaya lawatan Tuhan di dalam kehidupan setiap gereja Tuhan banyak cara. Dia izinkan kita terjadi hal-hal yang tidak mengenakan di dalam hidup kita. Seakan-akan kita dikucilkan, seakan-akan kita dibawa kepada satu suasana yang tidak enak. Tetapi di situ Allah sedang berbentuk, di situ Allah sedang menyatakan kuasa dan mujizat. Dia tidak mati, tetapi dia bangkit. Kuasa maut tidak ada di dalam kehidupan. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya, kita harus beriman penuh kepada Dia. Kita harus membangkitkan iman kita kepadanya, sehingga kita akan melihat perbedaan-perbedaan yang lain daripada yang lain. Kalau kita melihat contoh bagaimana Rasul Paulus di dalam keadaannya, dia boleh mengalami satu pemulihan, dan pemulihan itu menyatakan sesuatu perubahan di dalam kehidupan daripada Paulus. Kalau kita menghubungkan keadaan Paulus, ketika Paulus menceritakan soal tentang kebangkitan daripada Yesus. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-15, pasal yang ke-15, kita melihat di sana di dalam ayatnya yang ketiga di sana dimulai ayatnya yang ketiga. Kalau kita melihat di sana Paulus menyatakan tentang keberadaan Yesus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ketiga di sana dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepada kamu, yaitu apa yang telah kuterima daripada Tuhan. Dengan kata lain dia katakan, ialah membawa Kristus kepada kematian karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kalau kita melihat di sini di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan seterusnya. Dan yang paling hina
ketika Yesus bangkit, dia menampakkan diri kepada Rasul Paulus. Kalau kita membaca terus dari pasal yang ke-15 ini, Paulus katakan, siapa saya ini? Aku seorang pribadi yang hina. Tetapi karena anugerah Tuhan, dia mendapatkan satu hal yang spesial yang datang daripada Tuhan. Nah, kalau kita kembali kepada Injil Matius pasal 28 tadi, kita melihat murid-murid Yesus mendapatkan hal yang istimewa juga. Bahkan perempuan-perempuan yang pergi pagi-pagi ke kuburan, mereka pertama kali melihat Yesus. Maria Magdalena dan Maria yang lain. Ketika mereka pulang, ketika malaikat bilang pulang, kembalilah kalian, dan kalian akan bertemu dengan Yesus yang sudah disalibkan itu di Galilea. Ketika di perjalanan mereka pulang dengan tergesa-gesa sambil sukacita yang begitu luar biasa untuk menyampaikan kepada saudara-saudara mereka, bertemulah mereka dengan Yesus di jalan. Salam. Yesus begitu memberi salam. Ketika mereka mengetahui itu Yesus, mereka mendekati dan menyembah, memeluk kaki Yesus. Yesus katakan, sampaikan kepada saudara-saudara, pergi ke Galilea dan kalian akan melihat aku di Galilea. Itu perkataan Yesus sendiri. Mungkin saat ini kita merasa, kita sedang dikucilkan, kita sedang diatur dengan begitu banyak peraturan oleh pemerintah. Tapi untuk mendatangkan satu kebaikan, tidak salah Yesus mati dan bangkit buat saudara-saudara. Karena ada maksud. Selama 3 hari dia dimusikkan. Boleh dikatakan selama 3 hari. Kita juga mulai tanggal 10, pemerintah mengeluarkan satu peraturan PSBB untuk menjaga hubungan yang berskala besar, menjaga jarak sosial dengan satu dengan yang lain berskala besar dari tanggal 10 sampai tanggal 23. Tetapi kita percaya lewat kematian Yesus, dia mati dan hari ketiga dia bangkit. Saya percaya kita orang yang percaya akan mendapatkan keselamatan. Kita orang percaya akan mendapatkan kemenangan. Karena dia sendiri katakan, pergi, kamu akan melihat aku muka dengan muka di Galilea. Oleh sebab itu kita bangga, kita memiliki Tuhan. Oleh sebab itu Paulus memberikan satu penekanan di dalam 1 Korintus pasal 15 tadi, mulai ayat yang ketiga. Kalau kita mau lihat di sana, ada sangat luar biasa. Paulus katakan, ada penjelasan yang Paulus nyatakan di sana. Setidaknya ada, kalau saya tulis, ada 3 hal. Ada 3 hal kenapa Yesus harus bangkit. Yang pertama, kalau kita baca dari ayatnya yang dari ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15 dari 1 Korintus pasal 15, di sana Yesus menyatakan bahwa dia harus bangkit pada hari yang ketiga supaya tidak sia-sia iman percaya kita. Amin. Supaya tidak sia-sia iman percaya kita. Kalau Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, percuma kita beriman kepada Dia. Oleh sebab itu, Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15 bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga iman kita tetap percaya kepada Dia. Bahkan orang yang mati di dalam Tuhan, kalau kita percaya, dia akan dibangkitkan. Itu hal yang pertama. Kenapa Paulus katakan bahwa Yesus harus bangkit? Untuk menyatakan bahwa Yesus mempunyai pribadi yang dahsyat. Yesus mempunyai pribadi yang berkuasa baik di surga maupun di dunia. Oleh sebab itu kita bangga. Keyakinan kita tidak sia-sia karena Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan yang kedua, kenapa Yesus harus bangkit? Karena Yesus
menjadi sulung dari setiap orang-orang yang percaya yang mati lebih dahulu. Itu kita bisa baca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-16 sampai 19. Menjadi sulung. Kebangkitan Yesus menjadi sulung kepada orang-orang yang mati lebih dahulu daripada kita. Berarti ada pengorbanan di sana. Yesus berkorban buat saudara. Dia mati, dia bangkit, menjadi sulung bagi orang-orang yang mati lebih dahulu dari kita. Oleh sebab itu kita harus kuat. Kita harus melihat sesuatu hal-hal yang begitu luar biasa. Dan yang ketiga, kenapa Yesus bangkit? Untuk memberi kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya. Amin. Untuk memberi kehidupan yang kekal bagi setiap pribadi yang percaya. Di dalam ayat yang ke-20 dari 1 Korintus pasal yang ke-15, di sana dikatakan Yesus menjadi buah sulung. Kalau berbicara buah, berarti ada perbuatan. Ada perbuatan yang ditampilkan oleh pribadi-pribadi yang percaya kepada Yesus. Yesus, dia Allah 100%, tapi dia juga manusia 100%. Karena tugas yang Allah percayakan kepada dia, dia harus tunaikan, dia harus selesaikan. Ketika dia menunaikan tugas, sebagaimana hari Jumat kemarin saya katakan, untuk menggenapi semua kebenaran firman Allah, dia harus mengambil tugas itu. Ketika dia menyelesaikan tugas itu, ada buah. Oleh sebab itu, 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-20 di sana dikatakan dengan jelas. Coba kita buka saja ayat itu. 1 Korintus pasalnya yang pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-20. Ayat 20 di sana dikatakan, ayat 20, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati sebagai yang sulung. Sebagai yang sulung. Dan dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang kepada satu orang, sama demikian juga kebangkitan yang datang kepada satu orang juga. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut ukuran Kristus sebagai buah sulung. Perhatikan ayat yang ke-23. Tetapi tiap-tiap orang menurut ukurannya Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka menjadi miliknya. Kristus menjadi buah sulung. Ketika Kristus menjadi buah sulung, mereka menjadi miliknya. Kenapa? Karena orang yang percaya memberikan dirinya akan mendapatkan kebangkitan baru. Kalau bicara tentang hidup yang baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru akan datang. Di situ akan terjadi satu pemulihan, dan pemulihan itu bukan dari luar saja, tetapi dari dalam. Metanoia, bukan metamorfosis, tapi metanoia, terjadi dari dalam, sehingga tampil dengan satu sosok yang begitu baik di dalam maupun di luar.
Sehingga ada ciptaan baru yang Allah rancang kepada setiap orang yang percaya. Dan orang yang percaya itu ayat 23 dari 1 Korintus pasal yang ke-23 di sana katakan tiap-tiap orang menurut ukurannya Kristus sebagai buah sulung. Berarti karakter daripada Kristus ketika dia bangkit diberikan kepada setiap orang yang percaya. Itu satu kebanggaan. Oleh sebab itu kita harus terus dibentuk di dalam rancangannya. Yang pertama, untuk menyatakan bahwa kebangkitan Yesus membawa iman yang teguh, bahwa Tuhan yang kita sembah tidak mati, tapi dia bangkit. Yang kedua, kenapa Paulus katakan bahwa soal tentang kebangkitan Yesus? Yang kedua, orang menjadi sesuatu yang indah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Yesus menjadi sulung bagi orang-orang yang mati lebih dahulu. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus memberikan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. Karena ada ukuran dari tiap-tiap orang percaya menurut ukuran daripada Kristus. Buah sulung itu menjadi bagian buah karakter kepribadian Yesus diberikan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu ada pujian katakan seperti Yesus itu saja yang kuingin. Oleh sebab itu mari dengan kuasa kebangkitan Yesus kita akan melihat satu kekuatan yang baru. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di daerah mengkhawatirkan kita yang ada di Jakarta, karena keadaan Jakarta sangat menakutkan. Epicentrum penyebaran COVID-19 dari Jakarta. Ada banyak orang yang pulang kampung mudik berdampak sakit, terpapar. Tapi mari hari-hari ini kita kalahkan kuasa maut itu, kita kalahkan kuasa corona ini. Karena kalau kita berbicara kuasa corona, kita akan terbawa dengan keadaan. Kita jangan takut, tapi kita harus lawan dengan kuasa darah Yesus. Karena darah Yesus mampu membangkitkan keberadaan hidup saudara. Lewat kebangkitan Yesus, bangsa Indonesia terlepas dari permasalahan COVID-19 ini. Terlepas dari virus corona. Oleh sebab itu kita berdoa, lewat kebangkitan Yesus, Indonesia akan dilawan. Daerah-daerah di Indonesia akan dilawan. Terlebih kita yang ada di kota Jakarta. Kita akan menjadi berkat dan nama Tuhan dipuji. Terima kasih. Saya tidak panjangkan firman Allah. Biar firman Allah ini menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran. Kami sudah terima dan bertaruh kebenaran ini dalam hidup kami. Dan biarlah kami boleh berdampak untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, baik jemaat yang ada di rumah, biarlah Kau teguhkan mereka dengan firman, sehingga mereka kuat di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami terima firman. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita akhiri pertemuan ini, saya mau berdoa buat mereka-mereka yang berulang tahun di sepanjang minggu yang baru lewat. Kalau tanggal 9 kemarin ada Ibu Sandra Pangau yang berulang tahun, genap 40 sekian. Nah, pada kesempatan sore ini kita akan berdoa. Mungkin masih ada yang ulang tahun, yang berulang tahun di minggu kemarin. Biar pada sore hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kalau tidak ada, kita bangkit berdiri. Sekaligus kita akan berdoa buat Ibu Sandra yang hari minggu kemarin berulang tahun pada tanggal 9 April. Pada hari, kalau nggak salah itu hari Kamis minggu kemarin. Ya, Kamis kemarin. Kita berdoa biar diberikan panjang umur, sehat, Tuhan buka jalan setiap usaha pekerjaan, keluarga besar. Kita bangkit berdiri, sekaligus kita akan akhiri ibadah kita
pada saat sore hari ini. Mungkin ada jemaat yang butuh untuk didoakan, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Nanti saya akan berdoa. Mari kita berdiri, kita angkat satu pujian. Allah kuasa melakukan segala berkat. Karena Allah yang berkuasa di dalam kehidupan saudara. Kalau Dia berkuasa dengan segala kebangkitannya, Dia akan lepaskan juga kepada kita kuasa kebangkitan di dalam kehidupan saudara. Allah kuasa melakukan kuasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak dibatasi dengan keadaan apapun yang ada di dalam dunia ini. Terima kasih buat berkat anugerah yang Kau berikan. Terima kasih kalau kami boleh merasakan bahwa Yesus bangkit dan tidak mati. Kuasa kematian, kuasa maut, Yesus sudah kalahkan. Sehingga kami berada di dalam satu kemenangan. Biarlah kemenangan ini menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah kemenangan ini terus Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami diberikan satu kehidupan yang baru, di mana kami akan melihat sesuatu yang baru lagi. Karena Engkau memberikan yang luar biasa lewat kebangkitan putra-Mu. Oleh sebab itu, tidak ada kata-kata lain selain kami berterima kasih kepada Bapa di surga buat lawatan-Mu sampai saat ini. Kami tetap beribadah, mengucap syukur kepadamu, walaupun di rumah pastori, walaupun di rumah jemaat masing-masing. Kami percaya berkat tidak mengurangi di dalam pengiringan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kami berdoa buat anak-Mu, Ibu Sandra Pangau. Kalau pada hari Kamis kemarin, Engkau sudah tambahkan satu usia kepada Ibu Sandra Pangau. Berkati dia Tuhan. Biarlah berkat panjang umur Engkau karuniakan di dalam kehidupan, di dalam nama Yesus. Turun atas kehidupan, Engkau berkati kekuatan kesehatan, usaha pekerjaan Engkau berkati, keluarga, anak, suami, bahkan keluarga besar Engkau berkati, dan di dalamnya nama Tuhan Yesus. Mungkin ada jemaat-jemaat yang sedang mengalami masalah. Engkau melihat tangan mereka sedang terangkat kepada, ulurkan tanganmu, Engkau jawab dalam nama Yesus. Engkau sudah lepaskan setiap beban, masalah, sakit, penyakit, dan Engkau berikan satu kebangkitan yang baru lewat Engkau bangkit dari antara orang mati. Kami percaya Engkau akan melepaskan kuasa yang besar di dalam kehidupan pribadi kami sebagai jemaat. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini. Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah lawat kembali kami. Walaupun kami hanya beribadah di rumah pastori, beribadah di rumah kami masing-masing, tapi itu tidak mengurangi semangat kami. Terus Engkau bekerja dengan pemerintah kami Tuhan. Terus Engkau ada dengan mereka Tuhan untuk menyelesaikan masalah COVID-19 itu, virus corona itu. Biarlah boleh berlalu di Indonesia ini, terlebih di Jakarta Tuhan, sehingga kami bebas beribadah, memuji memuliakan Nama-Mu seperti sedia kala. Kami boleh bersuka-suka di rumah ibadah. Dan pada saat ini, biarlah Engkau teguhkan iman kami, biarlah kami tidak keluar, tapi kami menjaga diri kami di rumah kami masing-masing, sehingga permasalahan ini akan terselesaikan. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Biarlah Engkau ada di dalam bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau ada dengan pemerintah kami. Biarlah Engkau ada dengan para medis, para relawan. Engkau campur tangan dalam nama Yesus. Semuanya terselesaikan. Bahkan yang sakit Engkau sembuhkan, yang terpapar karena COVID Engkau sembuhkan, Engkau jamah. Yang masih dipantau Engkau jamah semua, sehingga tidak ada lagi yang
yang meninggal dunia Tuhan, tapi satu persatu mulai sembuh dan sembuh, dan Indonesia terlepas daripada virus corona ini, COVID-19. Kami serahkan dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, kami angkat tangan dan menghardik virus corona ini dalam nama Yesus. Biarlah anugerah besar turun atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati pemerintah daerah, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, Engkau berkati. Sebagaimana Engkau sudah memberkati pemerintah kami yang ada di pusat, menteri, semua jajaran yang Engkau memberkati. Biarlah Engkau hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau Bapa yang baik. Biarlah ibadah kami ini mendatangkan satu sukacita, dan biarlah Engkau pertemukan kami pada hari itu besok lagi Tuhan, untuk kembali beribadah kepada-Mu. Sebab itu saudaraku, mari arahkan hatimu kepada Tuhan sambil engkau mengangkat tangan, dan kita akan terima berkat daripada Bapa di surga. Saudaraku yang kasih, terimalah berkat yang datang daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pimpinan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Paskah. Selamat hari Minggu. Bapak Ibu, saya minta maaf kalau Sabtu Jumat kemarin saya sampaikan bahwa kita akan live pada jam 10 karena ada satu dan lain hal. Saya minta maaf. Dan minggu besok kita tetap beribadah di rumah jam 10 tepat, kita sudah live lagi. Kita ambil posisi di rumah, dan kami di rumah pastori akan tetap melakukan yang terbaik kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Walaupun ada banyak kekurangan, ada banyak kelemahan, tapi ketika kita ada bersama-sama, kita selalu kuat di dalam Dia. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati, dan selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya.